Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Indonesia, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Dr. Ustaz SDN Cipari, Kecamatan Karangula, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan suatu kali ini saya akan menjelaskan tentang senjata menuju bersama Ibu Fasilitator Gini Hartati dan Ibu Pengajar Praktik Ngali Widayani. Rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1 yang menjadi latar belakang murid kurang suka peraturan selama ini. Jika mereka melakukan pelanggaran, secara otomatis akan mendapatkan hukuman yang cenderung akan membuat timpang. Tujuan aksi nyata 1.4: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin, murid yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas antara guru dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Masa tindakan, langkah tindakan yang dilakukan. 1. Mengundang rekan guru untuk melakukan diseminasi secara tatap muka tentang pemahaman materi budaya positif, adanya keyakinan kelas, dan ketiga refleksi. Berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa mengadakan diseminasi ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para kepala sekolah yang saya hormati, Bapak, Ibu guru SDN Cipari yang saya hormati, terima kasih atas waktunya bisa menghadiri diseminasi ini. Tujuan saya mengadakan diseminasi ini adalah diantaranya untuk memperkenalkan tentang budaya positif. Calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Cipari, Kecamatan Karangula, Kabupaten Tasikmalaya, bersama Ibu Dini Hartati sebagai fasilitator dan Ibu Herli sebagai praktik. Judul yang saya akan bawakan yaitu tentang budaya positif aksi nyata modul 1.4. Nilai universal yang dimaksud adalah profil pelajar Pancasila atau kelima. Di antaranya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, intrinsik, membuat keyakinan kelas, melakukan posisi kontrol sebagai manajer, yang terakhir melakukan restitusi. Yang pertama adalah melakukan disiplin positif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa siswa banyak mengalami kasus seperti tadi. Kita sebagai guru sekarang harus menjadi seorang penuntun, bukan penuntut. Kemudian ketika ada masalah, siswa jangan diberi hukuman, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang terlahir dalam dirinya masing-masing. Tujuan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kemudian bisa bijak memberikan penghargaan. Kedua adalah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut adalah upaya untuk membuat kesepakatan antar kelas supaya murid itu bisa menjalankan disiplin, budaya disiplin. Membuat keyakinan kelas tidak haruslah banyak, tapi bisa dimengerti oleh siswa, bisa diingat dan bisa dilaksanakan, singkat, padat, dan jelas. Seperti contohnya dari kelas 1A, keyakinan kelas yang dijalankan sebagai contohnya membuang sampah ke tempat sampah, tertib dalam belajar, tiket kelas, berbicara dengan sopan, fokus saat belajar. Seperti inilah Ibu, Bapak, tentang kesepakatan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Sebagai hukuman. Kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini posisi kontrol restitusi ini kadang kita berada di posisi seperti ini, yaitu sebagai memberikan
sanksi kepada dia apabila anak yang melakukan kesalahan langsung diberi hukuman. Nah, kita selaku guru di era sekarang seharusnya kita menjadi seorang manajer. Apa itu manajer? Di mana kita menjadikan kesalahan murid itu sebagai bahan supaya dia sadar akan kesalahannya dan bisa memperbaiki dirinya. Dalam membuat rasa bersalah, teman pemantau ini masalah posisi aman, dalam posisi hukuman yang paling berat yang harus kita rubah sampai kita menjadi seorang manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut kita mengambil tindakan yang dinamakan dengan segitiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga merayakan keyakinan. Bisa kita lihat contoh video tersebut. Bisa saya tampilkan mana keluar. Oke. Hukuman yang dibutuhkan yang pertama adalah dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah dapat dilakukan secara lancar. Yang kedua, dukungan sarana prasarana yang memadai. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan revisi. Akhirnya, pada kesimpulan, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Untuk itu perlu upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar terbentuknya budaya positif. Hal ini merupakan proses pendidikan yang harus dijalani. Untuk itu kita harus sadar peran dan tanggung jawab guru sebagai pemimpin pembelajaran. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman atau lingkungan yang positif dan berpihak kepada murid. Salah satu caranya dengan membuat kesepakatan bersama murid yang kemudian dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus diterapkan agar menjadi kebiasaan sehingga dapat mewujudkan budaya positif. Akhir kata, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Guru bergerak Indonesia maju.